Salam jumpa para embara yang dikasihi Kristus. Pekerjaan sebagai gembala adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Sejak 13 tahun saya sudah menjadi gembala. Saya sudah angon kambing. Sepulang sekolah, saya akan segera mencari topi kesukaan saya, memakai topi itu, lalu kemudian membawa serta radio, dan kemudian juga buku bacaan yang saya akan bawa. Setelah itu, saudara, saya akan melepas kambing yang sudah lapar, yang sudah mbak-mbak itu dari kandangnya, lalu menggiringnya ke padang rumput, ke tempat persawahan yang hijau, lalu kemudian makanlah kambing-kambing itu di sana. Menjadi gembala, kambing mengasihkan pada waktu itu. Saya punya cukup banyak waktu untuk mendengarkan radio, untuk membaca bacaan kesukaan saya, tetapi juga memiliki tanggung jawab di sana. Memastikan supaya kambing itu hanya makan rumput dan bukan tanaman yang ditanam oleh petani. Memastikan supaya juga mereka pulang dengan kenyang. Kalau kotor juga mandikan, dikosok di kali, dan yang bawa kambing pun juga ikut mandi di sungai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini juga berkisah mengenai dan seputar gembala. Yehezkiel 34 ayat 17 sampai 23 akan saya bacakan untuk kita. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena kamu, semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum kitab Yehezkiel ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berkisah mengenai bagaimana Allah murka dan melakukan hukumannya terhadap bangsa Israel. Bagian yang kedua adalah hukuman terhadap bangsa-bangsa lain. Dan juga yang ketiga, ini menarik karena di bagian yang ketiga berisi mengenai pengharapan. Nah, yang kita baca di pasal 34 itu termasuk di bagian yang ketiga, yang berisi mengenai pengharapan akan pertolongan Allah terhadap bangsa Israel. Nah, maka kemudian Allah juga mengutus seorang gembala untuk menolong kehidupan bangsa Israel. Nah, kita membahas satu kata yang diulang berkali-kali di sini, yaitu gembala. Gembala memakai kata roeh atau ra'ah. Artinya memberi makan. Artinya menggembalakan. Artinya bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ini, metafor yang dipakai adalah gembala untuk mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan kepada orang-orang atau bangsa Israel di sana. Gembala itu merujuk pada 2 karakter. Yang pertama
Gembala yang disebutkan adalah pemimpin-pemimpin Israel yang perilaku moralnya sedang bobrok pada zaman Yehezkiel dan melakukan berbagai pelanggaran. Tetapi juga gembala yang kedua itu karakter yang dimaksud dan merujuk pada pemimpin yang dijanjikan Allah untuk bangsa Israel sebagai bagian dari janji pengharapan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tindakan dari Allah, ada action dari Allah untuk menjadi gembala bagi umatnya, dan itu disampaikan melalui berbagai hal, salah satunya melalui apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yehezkiel sendiri adalah tindakan untuk menyatakan bahwa kehidupan bangsa Yahudi ini adalah kehidupan yang sudah bobrok secara moral. Gembala yang disebut sebagai gembala sebagai bagian itu adalah pemimpin bangsa. Digambarkan sebagai orang yang perilakunya sudah buruk. Mereka bobrok secara moral, mereka menindas bangsanya sendiri, mereka tidak patuh terhadap Allah, mereka meninggalkan Tuhan, dan bahkan ada satu raja yang terkenal karena kebobrokan moralnya, Manasye. Dia bahkan mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran bagi ilah-ilah lain. Di bait Allah dia mendirikan di sana mezbah-mezbah untuk diberikan kepada ilah-ilah lain yang kepadanya Manasye menyembah. Jadi begitu bobroknya kehidupan pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala yang disebutkan dalam kehidupan bangsa Israel ini mempengaruhi gerak kehidupan rakyat, kehidupan bangsa. Mereka kocar-kacir, berserakan, dan kemudian kehilangan panutan. Nah, saudara, di tengah situasi yang seperti itu, Allah menyatakan kabar pengharapannya. Ada sesuatu yang menarik di sana dikatakan mengenai gembala dalam karakter yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan bicara soal bagaimana kualitas pemimpin negara yang bobrok. Tetapi gembala yang disebutkan di sini juga adalah janji nubuatan yang akan dinyatakan kelak. Bahwa akan datang nanti gembala yang memiliki ciri-ciri yang tidak sama, yang bertentangan dengan gembala yang ada pada zaman ini yang kualitasnya sedang hancur. Begitu ya kira-kira. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah gembala ini akan melepaskan umat dari kesewenang-wenangan pemimpin mereka. Ayat 10 ada itu. Lalu dia akan mencari domba yang terserak, mengumpulkan mereka dari segala tempat, dan kemudian yang sudah tercerai-berai mereka kumpulkan menjadi satu bagian. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dia akan menjadi hakim bagi umatnya. Ayat 18 sampai 22. Dia berasal dari keturunan Daud. Ayat 23 dan 24. Dia akan memulihkan ibadah kepada Allah yang sejati. Kalau sekarang ini ibadahnya itu menyembah ilah-ilah lain, ibadahnya tidak sungguh-sungguh, maka gembala ini akan memulihkan ibadah hanya kepada Allah yang sejati. Dan itu disampaikan dalam nubuatan Nabi Yehezkiel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini tentu memang nubuatan yang disampaikan ini mengacu kepada Allah dalam Kristus, Allah dalam Yesus Kristus, di mana gembala itu adalah keturunan Daud, Kristus adalah keturunan Daud, mencari yang tercerai-berai dengan melakukan berbagai karya. Dia juga menjadi hakim, dia akan memulihkan Israel, memulihkan dunia ini, dan ibadah-ibadah yang dilakukan yang sejati kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus, Tuhan kita, gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, yang memberikan kehidupannya, agar kita semua yang jatuh dalam dosa ini mendapatkan keselamatan karena pertolongan Kristus, gembala kita yang baik. Apa yang mesti kita lakukan? Wujud nyata apa yang mesti kita berikan supaya kita
menyatakan kasih kita dan menjadi murid-murid Kristus yang dapat menyatakan cinta kasih Tuhan sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Kristus sendiri. Tetapi menurut saya, tugas sebagai gembala bukan hanya tugas bagi orang yang berjabatan, tetapi juga adalah tugas bagi semua orang. Sebagaimana tadi arti kata gembala atau menggembalakan itu memberi makan, menyatakan kasih, merawat, itu kan panggilan semua orang, panggilan gereja. Nah maka 1 Petrus 5 ayat 1-5 ini menjadi relevan untuk kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi gembala. Setiap kita dipanggil untuk menjadi orang yang mau merawat kehidupan, yang mau menyatakan kasih Kristus kepada sesama, yang mau memberi makan pada mereka yang kelaparan. Nah, sebelum itu dikerjakan, maka apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang bisa kita upayakan. Apa yang harus kita upayakan? Yang pertama, apa sih yang kita bisa kerjakan supaya, apa yang kita bisa persiapkan supaya kita dimampukan untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama, menjadi gembala. Yang pertama harus kita persiapkan dan lakukan adalah kita menyiapkan diri kita menjadi orang yang rendah hati. Ini salah satu bagian syaratnya, rendah hati. Artinya nggak sombong, nggak angkuh. Artinya mau mendengarkan nasihat, kritik, saran, masukan dari orang lain. Tidak mengagungkan dirinya, tidak memandang dirinya itu paling hebat. Tetapi memandang semua orang itu punya potensi, kemampuan, dan kompetensi yang juga baik. Yang kedua, kita tidak cukup rendah hati, tetapi juga kalau mau menghadirkan kasih Kristus, kita mesti juga rela hati. Apa itu rela hati? Rela hati itu tulus, ikhlas. Artinya kita tidak pamrih, tidak mengharapkan imbalan, tidak menuntut dipuji, tidak gila hormat. Ketika kita melakukan kebaikan, ya kita melakukan kebaikan saja sebagai tanggung jawab kita. Kita melakukan apa yang harus kita kerjakan. Dan langkah yang ketiga, bagaimana dan apa itu? Ringan hati. Ringan hati artinya mudah memaafkan. Tidak dendam. Tidak suka membawa dan menyimpan dendam. Santai. Sans gitu ya. Sing wis ya wis. Biarlah berlalu. Melepaskan maaf. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita hadir bagi sesama untuk menjadi gembala, untuk mempersaksikan kasih Tuhan, kita perlu membekali diri kita dulu dengan 3 bagian tadi. Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, mau menerima masukan. Yang kedua, rela hati, ikhlas, tulus melakukan kebaikan sebagai kebaikan tanpa pamrih. Dan yang ketiga, kita diajak untuk ringan hati, mudah memaafkan, gampang memberi ampun. 3 hal ini adalah prasyarat untuk kita dimampukan dan diutus menjadi gembala-gembala yang memelihara kehidupan orang lain, yang bersaksi untuk menyatakan cinta kasih Kristus kepada sesama. Selamat berjalan untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan beserta saudara-saudara dan saya.